Halo teman-teman, nama aku Karyani Tafanao, biasa dipanggil Karin. Aku dari kelas 10 MIPA. Saat ini aku akan membahas tentang fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang memetakan himpunan A tepat satu ke himpunan B, ataupun relasi yang memetakan himpunan domain tepat satu ke himpunan range. Adapun jenis-jenis fungsi pun banyak. Namun yang ingin saya bahas di sini adalah fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Jadi teman-teman, di fungsi linear pangkat tertinggi adalah 1. Dan yang kedua yang ingin saya bahas adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah bentuk persamaan yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Teman-teman, di fungsi kuadrat, pangkat terbesarnya itu 2. Beda dengan fungsi linear yang pangkat variabelnya itu 1. Nah, teman-teman, kita akan lanjut belajar di bagian fungsi komposisi dan fungsi inverse. Apa sih itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah penggabungan dari fungsi fx dan fungsi gx yang dilambangkan dengan O, atau bahasa sederhananya adalah penggabungan dari dua fungsi yang dilambangkan dengan O. Nah, sedangkan fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, yaitu suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah fungsi inverse. Nah, saat ini kita akan mengerjakan contoh soal dari fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Jadi teman-teman, ini adalah soal atau contoh soal dari fungsi komposisi. Lebih kita dalami soalnya, suatu pabrik berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan bahan kertas siap pakai. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Jx sama dengan 8x kurang 4, dan mesin 2 mengikuti fungsi Kx dengan 2x kuadrat tambah 12. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 100 ton, dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu, berapakah kertas yang dihasilkan? Kertas dalam 1 ton. Jadi teman-teman, yang akan kita kerjakan pertama adalah menuliskan diketahui. Nah, diketahui di sini fungsi Jx atau mesin 1 sama dengan 8x kurang 4, dan mesin 2 ataupun Kx sama dengan 2x kuadrat ditambah 12. Nah, dibilang juga kalau bahan dasar kayunya 100 ton, bahan dasar kayu 100 ton. Maka yang ditanya adalah berapakah kertas yang akan dihasilkan? Kertas yang akan dihasilkan dalam 1 ton. Dan sekarang kita akan jawab. Nah, karena di sini ada 2 fungsi, dan yang ditanya itu kertas yang akan dihasilkan, kertas siap pakai, maka yang kita gabungkan adalah fungsi K komposisi J sama dengan X. Nah, K komposisi J sama dengan X, maka K sama dengan 8x kurang 4.
Selanjutnya teman-teman, rumus K pun dimasukkan menjadi 2 sama dengan dalam kurung 8X kurang 4 tutup kurung pangkat 2 ditambah 12. 2 dalam kurung 64X dikurang 64X ditambah 16 ditambah 12. Nah, 128X kuadrat pangkat 2 dikurang 128X ditambah 44. 128X pangkat 2 dikurang 128X ditambah 44. 128 X-nya dimasukkan jadi 100 pangkat 2 dikurang 128 kali 100 ditambah 44 sama dengan 1.280.000 dikurang 128.000 ditambah 44. Nah, hasilnya sama dengan 1.267.244. Jadi banyak kertas yang dihasilkan sama dengan adalah 1.267.244 ton. Teman-teman, ini adalah contoh soal dari fungsi inverse. Nah, kita lebih pahami soalnya. Penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah Rp 3.500.000. Bonus penjualan sebesar GX sama dengan 10.000 X. Dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Nah, pertanyaannya adalah jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, tentukanlah rumus Fx. Dan pertanyaan kedua adalah jika karyawan mengharapkan penghasilan bulanan sebesar Rp 5 juta, berapa unit barang yang harus dijual? Tentukan fungsi yang mewakili permasalahan ini jika X adalah besar penghasilan bulanan. Nah, teman-teman, kita akan mengerjakan soal ini secara bersama-sama. Yang pertama yang harus kita buat adalah diketahui. Nah, diketahui gaji karyawan tersebut terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Diketahui di sini gaji pokoknya adalah Rp3.500.000 dan bonus penjualan sama dengan GX sama dengan 10.000 X. Nah, yang perlu kita cari adalah yang A. Pertanyaannya adalah jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, tentukanlah rumus Fx. Nah, rumus Fx adalah Fx sama dengan gaji pokok karyawan ditambah bonus penjualan. Jadi sama dengan berapa tadi gaji pokok sama dengan Rp 3.500.000. Maka Rp 3.500.000 ditambah bonus penjualannya adalah 10.000 X. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama sudah terjawab. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. Pertanyaan B adalah,
jika karyawan mengharapkan penghasilan bulanan sebesar Rp 5 juta, berapa unit barang yang harus dijual? Tentukan fungsi yang mewakili permasalahan ini jika X adalah besar penghasilan bulanan. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah menulis rumus Fx. Fx sama dengan Rp 3.500.000 ditambah 10.000 X. Nah, kemudian Fx ini diubah ke Y. Jadi Y sama dengan 3.500.000 ditambah 10.000 X. Kemudian Y dikurang dengan 3.500.000 dibagi 10x. 10.000 X maksudnya teman-teman. 10.000 X. Nah, setelah itu X dipindahkan ke samping menjadi Y sama dengan 3.500.000 dibagi dengan 10.000. Nah, setelah itu kita ubah ke F inverse X. Nah, bagaimana cara mengubah ke F inverse X? Maka F inverse X sama dengan X dikurang 3.500.000 dibagi 10.000. Nah, setelah itu kan karyawan tadi mengharapkan penghasilan sebesar Rp 5 juta. Maka F inverse sama dengan 5 juta dikurang 3.500.000 dibagi 10.000. Maka F inverse sama dengan 5 juta kurang 3.500.000 sama dengan 1.500.000 dikurang 10.000. Maka ini dicoret. F inverse sama dengan 150. Jadi unit barang yang laku dijual selama sebulan sama dengan 150 unit barang jika karyawan mengharapkan gaji sebesar Rp 5 juta.